Ya, kita akan memasuki khotbah, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh datang ke rumah Tuhan ini dalam kondisi yang baik untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan yang boleh memanggil kami, Tuhan yang boleh menyelamatkan kami, dan Tuhan juga yang boleh memelihara kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berada di rumah Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang sejati, dan Tuhan yang begitu mengasihi kami. Mohon pimpin kami Tuhan, berikan kami hati untuk mendengar dengan lembut suara Tuhan, mendengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan yang berdasarkan Alkitab yang sudah Tuhan berikan pada kami. Pimpinlah pengkhotbah, pimpinlah setiap kami yang mendengar, dan Roh Kudus kiranya boleh memurnikan hati kami untuk bisa semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua 3. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Saya akan bacakan ayat ke-7, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat ke-8 ya, bergantian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Dalam Yosua 1 ayat 9, Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan perintah pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati dalam menghadapi masa depan. Sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu saudara sekalian, dari satu ayat ini saja, ini berarti apa? Hati kita itu bisa lemah, sekalipun kita orang Kristen. Hati kita pun bisa goyah, sekalipun kita orang Kristen. Hati kita pun bisa tawar hati, sekalipun kita orang Kristen. Hati kita pun bisa kecut, sekalipun kita orang Kristen. Maka Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati, jangan kecut. Untuk menghadapi apa? Biasanya yang kita hadapi bersama-sama adalah keberdosaan di dunia ini. Penderitaan di dunia ini, masalah-masalah di dunia ini,
kita bisa lemah. Bukan saja itu, ketika menghadapi tugas-tugas maupun perintah-perintah dari Tuhan, kita bisa lemah. Sekalipun Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk menaati firman Tuhan, kita bisa lemah. Kita bisa goyah. Inilah yang dua hal ini kita alami dan hadapi sehari-hari. Keberdosaan dunia dengan segala efeknya maupun juga perintah-perintah dari Tuhan yang senantiasa seharusnya kita taati. Dan ketika kita berusaha menjalaninya, kita bisa bergumul di dalamnya. Bagaimana menaati Tuhan? Bagaimana kuat menghadapi setiap penderitaan yang kita alami? Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah yang kita butuhkan untuk bisa menjalani hari-hari seperti itu di dalam dunia ini? Yaitu kekuatan dan keteguhan dari Tuhan, sukacita dan semangat dari Tuhan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Yosua mengalami hal ini semua. Dia mengalami keberdosaan dunia, efek dosa, maupun juga dia mengalami pergumulan dengan menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, di tengah kondisi itu, Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan peneguhan kepada Yosua. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua, bukan saja dari perkataan Tuhan lewat janji-janjinya, tetapi dari hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam perjalanan hidup Yosua menaati Tuhan seumur hidupnya. Bapak Ibu sekalian, ketika saya pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah dari S1 manajemen, lanjut ke S2 teologi, itu merupakan langkah iman atau kita bisa sebut langkah nekat. Ya. Umur 22 tahun, ya sudah ada prospek untuk bisa bekerja di kehidupan umum, di perusahaan, di bisnis. Tetapi pada akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan sekolah teologi, ya, dan akhirnya meresponi panggilan Tuhan. Waktu saya menjalaninya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu seperti seseorang yang banyak bertemu dengan jalan buntu. Bukan saja jalan buntu, jalan berkabut. Ya, seperti yang kita alami mungkin beberapa hari lalu ya, tim KKR regional berkata sedang berkabut nih, ya. Kita menghadapi jalan berkabut, tidak jelas di depan. Bahkan saya rasa ya itu adalah jalan buntu. Modal yang saya miliki waktu mengatakan bahwa saya mau masuk sekolah Alkitab ya adalah apa? Enggak ada. Cuman saya pikir ya ada dua hal kenapa saya memutuskan menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan adalah yang pertama karena ucapan syukur saya atas keselamatan yang Yesus berikan. Yesus mau mati bagi saya, Yesus mau menyelamatkan hidup saya, masa saya enggak mau mati bagi Kristus atau menyerahkan hidup saya bagi Kristus? Saya sudah pasti masuk surga, gitu ya. Saya sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Maka di situ ada modal, yaitu apa? Saya mau menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, bahkan apapun bagi Tuhan. Ya, yang kedua adalah di situ saya merenungkan ada dorongan, yaitu ingin belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Bahkan sebelum masuk STT pun, hendak masuk STT pun, saya belum baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman di situ ada perasaan, masa saya mau masuk sekolah teologi kok belum baca. Akhirnya saya baca cepat. Ya, baca cepat, habiskan seluruh Kejadian sampai Wahyu. Sehingga kalau diwawancara nanti, ya supaya bisa lolos lah. Gitu ya. Masa orang yang mau sekolah teologi nggak pernah baca Alkitab full dari Kejadian sampai Wahyu. Saya usahakan dengan cepat sekali ya. Wah, supaya bisa menjawab wawancara yang akan saya ikuti. Ya tertulis dan wawancara. Ya sama. Ya mau memasuki sekolah teologi itu lebih susah dibandingkan sekolah-sekolah yang umumnya. Karena bicara soal teologi, bicara soal ketuhanan, ya, bicara soal pelayanan kepada Tuhan. Maka dari itu modal saya apa? Cuma dua hal itu. Saya nggak bisa public speaking, pengaruh saya di dalam dunia pun mungkin tidak ada pengaruhnya, gitu ya. Bukan orang yang punya teologi reform yang kuat, ya. Bukan orang yang punya kepemimpinan, bahkan hikmat saja terbatas. Anak muda umur 22 tahun tuh bisa apa zaman sekarang, coba lihat Bapak Ibu sekalian ya. Anak pemuda umur 22 tahun kerja aja belum tentu kok. Ya. Jauh zaman sekarang ya. Khotbah tidak pernah khotbah, bayangkan ya. Tidak pernah khotbah sebelum masuk sekolah Alkitab. Bagaimana bisa mau menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu sekalian? Maka orang-orang yang kenal saya sebelum masuk STT,
dan tahu segala kelemahan dan karakter saya, lalu pada akhirnya melihat saya sekarang, mereka kaget, kok bisa jadi hamba Tuhan? Anak ini gitu ya, anak bau bawang, bau kencur gitu ya, bisa jadi hamba Tuhan. Kalau kita menjawab di dalam teologi reform, jawaban paling mudah adalah semua dalam kedaulatan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Ini jawaban klise. Ini jawaban yang kita sering ungkapkan, tetapi itu betul, 100% benar. Kalau kita jawab, ada hal yang terjadi yang membingungkan, suatu hal yang baik, bahkan buruk pun ya, kita bisa berkata bahwa ini kedaulatan Tuhan kok. Memangnya Tuhan tidak tahu apa yang akan kita lakukan atau terjadi di masa depan? Tuhan tahu, Tuhan menopang segala sesuatunya. Dan itu juga karena anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, bukan saja itu Bapak Ibu sekalian ya, sepanjang saya sekolah Alkitab dan pelayanan di gereja, 2012 masuk ke sekolah Alkitab, ya, kemudian saya lihat selama 13 tahun ini saja ya, beberapa orang yang tadinya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, akhirnya berhenti melanjutkan sekolah maupun pelayanan. Alasannya ya masuk akal ya. Tentu kita bisa lihat pemeliharaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas hidup orang tersebut. Sekalipun tidak jadi hamba Tuhan di GRI, ada yang jadi hamba Tuhan di gereja lain. Sekalipun tidak melanjutkan sekolah, mereka pun tetap melayani dan mereka punya panggilannya masing-masing di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, mereka kenapa berhenti melanjutkan sekolah maupun pelayanan? Saya ketika merenungkan, oh iya, ada beberapa alasan. Ada yang ketika interview itu ya setelah diinterview ditolak. Ada yang karena masalah akademik, yang nggak bisa belajar, nilainya jelek gitu ya. Apalagi kalau belajar sekolah Alkitab itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani harus belajar 2 kali ya, 2 mata kuliah. Harus belajar bahasa yang Alkitab pertama ditulis ya. Perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Harus belajar dong, karena katanya cinta firman Tuhan. Kok nggak belajar bahasa aslinya gitu ya. Ya, wah sulit, banyak pelajaran-pelajaran yang sangat sulit. Terus ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan, ada masalah karakter, ataupun masalah-masalah lainnya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan. Bukan berarti kita yang kami atau kita yang tetap melanjutkan sekolah dan pelayanan itu sudah lebih sempurna dan lebih baik. Tidak. Kita semua adalah manusia yang lemah, banyak kelemahan. Namun di dalam kelemahan ini kita bisa lihat pekerjaan Tuhan yang mengasihi kita, bahwa kita disadarkan bahwa kuasa Tuhan itu besar. Kita ingat perkataan Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di situ dikatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus dia mengatakan, aku lebih suka bermegah dalam kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi Paulus. Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa lihat kita semua manusia punya kelemahan. Tapi apa yang kita tonjolkan? Biasanya kelebihan kita. Ya, kelemahan kita tutupi, kelemahan kita sembunyikan, kelemahan kita pikir kita bela. Untuk apa? Bahwa saya tidak lemah seperti itu. Ini natur manusia yang berdosa. Padahal sebagai orang yang jujur di hadapan Tuhan, dan kita harus jujur di hadapan Tuhan, kita ada kelemahan. Tapi kita ada kelebihan juga. Kelebihan itu untuk kemuliaan Tuhan, kelemahan kita untuk apa? Supaya kuasa Tuhan nyata. Kita terima kelemahan kita. Masa lalu yang buruk, dosa-dosa kita masa lalu, kita terima, kita bodoh. Jangan menipu diri, itu fakta yang Tuhan tahu. Tapi dari kelemahan itu kita mau belajar melihat bahwa kuasa Tuhan itu menaungi kita, sehingga kita mengalami perubahan yang lebih baik, dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kelemahan kita tentu harus kita perbaiki. Tetapi dengan adanya kelemahan itu sendiri, sebagai manusia kita tahu bahwa kita bisa memperlihatkan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jika kita masih dipakai Tuhan, dipercayakan pekerjaan Tuhan, itu semua karena kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Siapa kita? Mau melayani Tuhan yang kudus. Kita orang berdosa, kita orang yang lemah. Dan ketika kita sadar kita lemah, kita belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Tuhan untuk bisa menghadapi dunia yang berdosa maupun juga menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saat Yosua dan bangsa Israel memulai menduduki tanah Kanaan, mereka menghadapi tantangan yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sesuatu yang membuat mereka sadar bahwa mereka lemah. Adalah hal mustahil memasuki tanah Kanaan dengan usaha mereka sendiri dan tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Mereka membutuhkan kuasa Tuhan, mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita sudah dengar minggu lalu bahwa bangsa Israel sudah berkemah dekat Sungai Yordan dan mereka menunggu selama 3 hari di mana Tuhan menginstruksikan mereka selanjutnya harus apa. Mereka sadar betul-betul dalam 3 hari mereka merefleksikan di depan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan begitu dekat, tetapi ada Sungai Yordan yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa memasukinya. Mereka bergumul, mereka menyadari kelemahan dan sadar akan hal itu, Tuhan kemudian memakai Yosua untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Ketika esok harinya, setelah mereka berkemah 3 hari, besok harinya di hari keempat, mereka mau berangkat, Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu kalimat Tuhan yang menakjubkan. Tuhan mau membesarkan Yosua. Tuhan mau meninggikan Yosua. Tuhan mau memakai Yosua menjadi alat etalase untuk kemuliaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup Yosua. Yosua siapa sih Bapak Ibu sekalian? Manusia berdosa. Manusia biasa, tapi kalau ada manusia berdosa, manusia biasa, Tuhan mau meninggikan dia, mau membesarkan nama Yosua, ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Bapak Ibu sekalian pernah mengalami nama Bapak Ibu sekalian dibesarkan oleh Tuhan? Entah dengan segala pencapaian, keberhasilan dalam keluarga, keberhasilan dalam pekerjaan, mungkin berhasil ya bisnisnya, pekerjaan baik, pelayanan di gereja semua orang suka menghormati kita misalkan ya. Nah untuk apa sih Tuhan membesarkan nama orang? Seperti Abraham Kuyper misalkan, untuk apa? Jawabannya adalah Tuhan ketika membesarkan seseorang, dilihat orang sehingga dia menjadi seorang yang berpengaruh sebagai seorang pemimpin, tujuannya bukan untuk Yosua sendiri. Tujuannya adalah untuk supaya orang banyak tahu bahwa Allah menyertai Yosua, layaknya Tuhan sudah menyertai orang-orang Kristen di zaman dahulu. Kalau pada akhirnya Tuhan membesarkan nama seseorang untuk diri orang tersebut sendiri, akhirnya orang itu jadi bagaimana? Ya, akan menjadi orang yang sombong. Maka orang yang kepemimpinannya baik, orang yang besar kita sebut ya, orang yang great, orang yang luar biasa berpengaruh, itu harus sadar bahwa ada tujuan kenapa Tuhan membesarkan namanya. Yaitu apa? Supaya orang banyak tahu Tuhan menyertai, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa di dalam kehidupannya yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Ada pertanyaan, mengapa ada orang-orang yang tidak mau namanya besar, tapi justru namanya jadi besar? Ya, misalkan ya ambil contoh, ya pendiri dari Gary sendiri kan, kita bisa tahu bahwa beliau tuh nggak pengen besar. Buktinya apa? Setelah dia sekolah teologi beres, dia pengennya jadi dosen aja. Dosen di sekolah Alkitab ya, di Malang. Dan dia menjadi dosen selama 25 tahun. Sampai pada akhirnya Tuhan pakai dia, kasih sakit hepatitis yang membuat dia sudah, waktu saya tinggal sebentar lagi. Masa saya mau jadi dosen saja yang tidak bisa menyebarkan firman Tuhan, tidak bisa menyebarkan teologi reform Injili. Dia sudah bilang, saya tidak mau bikin gereja. Ya, saya hanya jadi orang dosen saja, pengajar, ngajarin mata kuliah yang sama dari semester ke semester. 25 tahun dia mengabdi di STT di Malang. Pada akhirnya sudah tidak tahan lagi. Sakit keras, hepatitis, tapi Tuhan sembuhkan. Ini waktunya beliau untuk bekerja bagi banyak orang. Akhirnya mendirikan gereja. Dia tidak mau namanya besar, tapi justru jadi besar. Kenapa? Tapi satu sisi kita bisa pikir ada yang mau namanya besar.
Saya mau kelihatan hebat, saya mau kelihatan pinter teologi reform, saya mau kelihatan aktif, saya mau kelihatan bijaksana. Nggak besar-besar, kecil terus. Kenapa ya Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah dari firman Tuhan pada hari ini. Ketika Yosua dibesarkan namanya, ada tujuan yang Tuhan berikan. Supaya nama Tuhan diagungkan oleh banyak orang. Supaya orang banyak tahu bahwa Allah itu hidup dan berkuasa. Tetapi juga ini sesuai dengan perkataan Yesus yang mengajarkan prinsip kerendahan hati dan kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah pribadi yang paling rendah hati. Dia juga adalah pribadi yang taat di dalam kerajaan Allah. Dalam Matius 23 ayat 12 mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Unik ya, ini hukum yang sangat bertentangan dengan pemikiran atau pelajaran kita sehari-hari ini. Kalau mau besar, besarkan dirimu, bukan rendahkan dirimu. Siapa yang besar di antara kamu, dialah yang melayani kamu dari bawah. Itu Yesus katakan demikian. Orang yang besar itu bukan orang yang mau di atas, ya, memerintah, mengatur, menyuruh-nyuruh, ya, dikenal, dihormati, bukan. Yesus melayani membasuh kaki murid-muridnya. Itu pelayanan budak pada zaman itu, tapi Yesus lakukan. Nah, waktu Yesus mengatakan barang siapa meninggikan diri dia direndahkan, barang siapa merendahkan diri dia ditinggikan, itu konteksnya adalah Yesus bicara kepada orang Farisi yang selalu meninggikan diri. Saya lebih hebat, saya lebih sempurna, saya lebih kuat, saya lebih tangguh, saya lebih berkuasa dibandingkan kamu semua. Saya orang Farisi, saya ahli Taurat. Tetapi kita bisa tahu bahwa dia mencari kebesaran nama itu dengan mencari kehormatan manusia. Ingin mereka besar, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka mencari nama, ini dosa dari perjanjian lama ya. Mencari nama supaya namanya besar. Dan akhirnya apa? Tuhan tolak kesombongan dan dia merendahkan orang yang sombong di hadapannya. Di kitab Amsal sudah kasih tahu rumusan ya. Orang yang sombong pasti Tuhan rendahkan. Orang yang rendah hati, takut akan Tuhan, pasti Tuhan tinggikan. Orang yang tidak mau namanya besar, orang yang rendah hati justru menjadi besar dan terhormat. Karena apa? Ada tujuan yang Tuhan mau nyatakan. Menunjukkan kuasa dan penyertaannya. Tuhanlah yang meninggikan kita, bukan kita sendiri. Maka jangan sampai ada pujian itu disebut lewat mulut kita, pujian kepada diri kita ya. Harus dari Tuhan atau dari orang lain gak apa-apa. Dan kita tahu ya, kita sudah belajar dalam gereja reform, pujian adalah ujian. Baik kita dipuji maupun tidak dipuji, itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita tetap setia melayani Tuhan atau tidak. Ya maka kita seringkali digerakkan atau didorong oleh kalau kita dipuji, kita dikenal, baru saya lakukan. Tapi kalau saya tidak dipuji, tidak dikenal, ya di belakang layar, orang nggak tahu saya ada di gereja ini misalkan ya, saya nggak mau lakukan pekerjaan itu salah. Ya salah sekali. Yang memuji, yang menghargai kita, yang membesarkan nama kita, haruslah yang utama Tuhan, bukan manusia. Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah lakukan pada Yosua, Allah sedang menguatkan, meneguhkan Yosua di hadapan seluruh bangsa Israel. Allah meneguhkan pemimpin yang dipilih Tuhan untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel. Ya, Allah itu mengasihi pemimpin umat Tuhan, mengasihi pendeta, mengasihi kepala keluarga Kristen. Tuhan mengasihi, Tuhan meneguhkan, menguatkan kita untuk bisa menjalankan perintah Tuhan. Sama seperti Musa, Yosua diteguhkan melalui tanda mujizat. Di kisah Yosua, Allah melakukan mujizat di hadapan Yosua dan bangsa Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa pemimpin manusia silih berganti, tetapi kepemimpinan Tuhan atas umatnya tidak akan pernah berubah. Ya, tidak akan pernah berubah. Tuhan akan memakai orang yang dipilihnya untuk meneruskan pimpinan Tuhan. Kemudian Yosua diinstruksikan oleh Tuhan untuk memerintah para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan dengan mengatakan, apabila kamu telah sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ya, para imam yang pengangkut tabut perjanjian berdiri di pinggir sungai Yordan. Dan kita bisa melihat bahwa andai saja ya,
Anda Yosua sempat merenungkan perbandingan mujizat antara Musa dan Yosua ya. Kita bisa lihat ada perbedaannya. Kalau waktu Musa membelah laut Teberau, Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat Tuhan itu memakai instrumen siapa? Memakai instrumen Musa sendiri dengan mengangkat tangannya, tongkatnya, ya kemudian ada angin timur yang begitu kencang membelah laut ya Teberau itu menjadi dua bagian. Dari tengah ya dibelah oleh angin timur ya. Tetapi kalau di dalam kisah Yosua menyeberangi sungai Yordan, bukan Yosua instrumennya. Alat untuk melakukan mujizat bukan Yosua. Tapi Yosua perintahkan para imam pengangkut tabut perjanjian. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan. Kenapa? Karena waktu zaman Musa membelah laut Teberau, itu belum ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian belum dibuat. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang berarti apa? Allah sendiri. Jadi mereka sangat luar biasa memandang tabut perjanjian yang diangkut oleh para imam. Itu simbol kehadiran Allah, tapi simbol kehadiran Allah berarti Allah ada di situ. Ya, bersama-sama dengan umat Israel. Maka kita bisa lihat tidak perlu Yosua. Ya, yang digunakan adalah tabut perjanjian yang menjadi simbol kehadiran Allah. Itu perbedaan ya, singkat tentang perbedaan mujizat Yosua maupun Musa. Lalu berkatalah Yosua kepada Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu akan mengetahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa ia pasti akan menghalau orang Kanaan dan selanjutnya ada 7 suku. Nah kemudian ketika saya berpikir, kenapa 7 suku ini yang disebut? Gitu ya. Nah di sini 7 suku disebut karena apa? Bapak Ibu sekalian, karena penduduk tanah Kanaan diwakili oleh 7 suku tersebut. Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Tapi kenapa harus 7? Bukankah orang-orang di Kanaan itu ada 10 suku? Nah di sini mau menunjukkan bahwa kenapa 7 suku saja, itu mau menyatakan kepenuhan dan kelengkapan. Ya, kepenuhan sudah 7 suku ini cukup untuk mewakili orang-orang Kanaan. Dan berbagai suku ini mencakup beberapa wilayah, Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang tinggal di daerah tepi sungai Yordan, ada yang daerah Danau Galilea di atas ya, ada di pegunungan, di hutan. Ini orang-orang yang berkumpul di tanah Kanaan dan orang Israel harus menghadapi banyaknya suku tersebut. Nah kemudian dikatakan ya, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi akan menyeberang di depanmu ke dalam sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Nah kenapa sih? Ya, Tuhan memerintahkan Yosua pilih 12 suku dari tiap-tiap 12 orang dari tiap suku. Untuk apa? Nah di sini untuk menunjukkan bahwa karena bangsa Israel itu 2 juta orang kurang lebih, ya, kalau hanya satu suku saja yang melihat mujizat, itu bisa nggak valid. Maka Tuhan kumpulkan 12 suku perwakilan, ayo kumpul maju ke depan semuanya. Jadi di depan itu para imam pengangkut tabut perjanjian, lalu ada 12 perwakilan dari 12 suku Israel, baru pasukan Israel. Yosua juga memimpin di sana. Terus dikatakan oleh Yosua, sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berjejak di air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Terputus tepat pada waktunya sampai kering. Air yang turun dari hulu berdiri dan mengumpul seperti bendungan. Nah Bapak Ibu sekarang kalau kita baca bagian ini, ya sebenarnya kita bisa lihat bahwa Yosua berfungsi sebagai nabi. Ini menjadi tema khotbah KKR regional kita. Kenapa? Karena dia bicara atas nama Allah. Yang dikasih tahu Allah, yang dikasih tahu firman Tuhan adalah Yosua. Allah bicara kepada Yosua, Yosua bicara kepada bangsa Israel. Jadi kita bisa melihat bahwa Yosua bukan saja pemimpin perang, tetapi juga pemimpin rohani bangsa Israel. Ya kita sudah pelajari ini, dia komandan perang, tetapi dia juga adalah penggembala umat Israel. Nah beberapa pesan Yosua yang menyatakan fungsi nabi ini dari mana Bapak Ibu sekalian? Setidaknya ada 3. Ya kita bisa lihat ayat yang tadi barusan kita baca. Pertama Yosua mengajak Israel untuk datanglah dekat ke sini, dengar firman Tuhan. Ini panggilan atau fungsi seorang nabi. Datanglah ke gereja. Untuk apa? Untuk penuhin gereja? Bukan.
untuk mendengar firman Tuhan. Ini fungsi nabi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengajak teman kita, yuk datang ke gereja yuk. Untuk apa sih? Emang ada keuntungan buat kita? Enggak ada. Ya, itu keuntungan buat dirinya sendiri. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Kita ajak orang datang dengar firman Tuhan. Ini yang harus kita miliki sebagai seorang yang berfungsi sebagai nabi. Yaitu menyatakan kehendak Tuhan. Ayo datang dekat sini. Ayo dengar firman Tuhan. Ayo datang berdoa kepada Tuhan, yuk bersama-sama berdoa. Yang kedua, Yosua bukan saja menyatakan kehendak Tuhan, ya mengarahkan orang untuk datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, tapi Yosua juga menubuatkan suatu hal yang terjadi di masa depan, yaitu apa? Hai bangsa Israel, lihat, Allah yang hidup di tengah-tengah kamu akan menghalau 7 suku yang menduduki seluruh tanah Kanaan. Pasti kamu akan menghalaunya. Ini kan fungsi nabi kan? Dia tahu masa depan, karena apa? Janji Tuhan. Tuhan katakan kamu akan mendapatkan menduduki wilayah Kanaan, ya berarti kan orang-orang itu akan dibasmi semua. Ini fungsi nabi juga, tahu masa depan. Ya, dan ini pasti gitu ya. Dan kemudian Yosua menafsirkan mujizat sungai Yordan. Ya, Yosua perintahkan para imam untuk maju di depan duluan. Dan akhirnya ketika ada mujizat terjadi, itu sebuah tanda. Ya, tanda kuasa Tuhan. Maka kita tidak bisa membuat mujizat itu menjadi rutin, karena apa? Kalau jadi rutin bukan tanda lagi, melainkan karunia Roh Kudus, karunia rohani kalau jadi rutin. Tetapi kalau tanda itu sekali-sekali aja ada tanda. Gitu ya, ini yang dari mujizat ya. Dan Yosua menafsirkan mujizat sungai Yordan tersebut dengan cara apa? Bahwa Allah itu hidup dan dia menepati janjinya. Ya, Yosua jelaskan tentang mujizat. Jadi ini menafsirkan sesuatu ya. Itu juga fungsi nabi. Ada sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, ada sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yosua menjelaskan juga soal tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Tuhan itu yang menunjukkan bahwa kalau ada tabut perjanjian Tuhan itu berarti relasi yang intim dan dekat dengan Tuhan sendiri. Dan bicara soal tabut perjanjian itu bicara soal Tuhan sendiri. Dan Yosua kasih satu sebutan yang unik ya di dalam bagian ini. Yaitu dia katakan, ini adalah tabut perjanjian Tuhan semesta bumi. Wah, ini adalah suatu hal yang istilah yang luar biasa indah ya. Apa sih perbedaan tabut perjanjian Tuhan saja dengan tabut perjanjian semesta bumi? Nah, di sini kita bisa lihat Yosua sedang menekankan apa? Teologi reform. Ya, bukan saja Rahab yang mengerti teologi reform, Allah yang berada di atas, di langit, maupun Allah yang berkuasa di bumi. Tapi Yosua juga mengerti bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaan. Yosua mau mengingatkan bahwa tabut perjanjian semesta bumi ini adalah tabut yang menyatakan kedaulatan Tuhan atas bumi, atas segala sesuatunya. Dia menopang seluruh dunia dengan kuasanya. Dan Allah yang berdaulat itu bukan saja Allah umatnya, melainkan penguasa seluruh bangsa dan seluruh alam. Jadi bukan saja Yosua menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata, tetapi Yosua juga menyatakan tentang kedaulatan Allah yang mampu melakukan mujizat yang supranatural. Tuhan akan menunjukkan kuasanya pada sungai Yordan, layaknya Tuhan berkuasa atas laut Teberau. Nah, kemudian Yosua dan bangsa Israel berangkat dari kemah mereka. Ya, ada 12 perwakilan dari masing-masing suku. Lalu yang di depan mereka adalah para imam yang mengangkut tabut perjanjian semesta bumi. Nah, ketika mereka bersama-sama melihat di depan sungai Yordan, ya para pengangkat tabut itu dengan iman, ayo bersama-sama mencelupkan kakinya ke tepi aliran air sungai Yordan yang sedang meluap pada waktu itu. Jadi dicelupkan, segera kaki itu mencelupkan ke air, ya sisa-sisa air di situ. Segera juga kemudian air sungai Yordan yang mengalir itu berhenti. Ya, berhenti dari hulu, mengumpul di satu titik dan dijelaskan mengumpulnya di mana? Di kota Adam. Ya, di kota Adam, di dekat kota Adam, sekitar kurang lebih 27 km di utara Yeriko. Terputus di sana. Ya, kata berdiri mengumpul seperti bendungan ini dalam teks Ibrani menunjukkan air yang terhenti dan tertahan di satu titik. Jadi betul-betul jadi bendungan di sana. Gak tahu kenapa ya. Ada yang menafsirkan bahwa
Jadi memang daerah tersebut di dekat kota Adam itu sungainya bisa longsor ke bawah. Ya, tanahnya sehingga berhenti aliran Sungai Yordan. Itu pernah beberapa kali ditemukan dalam sejarah bahwa aliran Sungai Yordan bisa berhenti karena longsor yang begitu besar sehingga airnya ke bawah gitu ya. Seperti air terjun gitu longsor kan. Tetapi ini bukanlah pemikiran yang alamiah seperti itu. Karena apa? Bicara soal timingnya. Timingnya bisa tepat kok. Ketika para imam mencelupkan kaki, di situ berhenti. Ya, air mengalir, berhenti menjadi satu titik, ada bendungan di sana. Seperti tangan Tuhan menahan air Sungai Yordan. Ya, menahan air Sungai Yordan supaya Israel bisa lewat menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Jadi yang terjadi adalah Tuhan menahan air, terus kemudian air yang mengalir ke laut mati atau laut asin, itu juga mengalir dan akhirnya habis kering. Seperti itu ya. Nah, Israel kemudian melihat suatu keajaiban, mereka bersorak-sorai bagi Tuhan dan berjalan di atas tanah kering menyeberangi Sungai Yordan. Dan akhirnya pertama kali mereka menjejakkan bersama-sama seluruh bangsa Israel, menjejakkan kaki di tanah Kanaan. Bapak Ibu sekalian ya, di dalam imajinasi saya sendiri, air Sungai Yordan yang terhenti itu memang seperti Tuhan sendiri yang menahan aliran Sungai Yordan dengan tangannya sendiri atau dengan badannya sendiri. Ini bahasa antropomorfis ya. Tuhan itu roh, ya Tuhan tidak punya tubuh, kecuali ketika Yesus berinkarnasi. Ya. Tetapi ini gaya bahasa kita, Tuhan menahan dengan tubuhnya sendiri. Bagaimana seseorang bisa masuk ke tanah Kanaan? Ini yang secara rohani kita bisa ibaratkan ya Bapak Ibu sekalian. Tanah Kanaan itu melambangkan surga kan. Ya manusia berdosa tidak bisa masuk ke surga dengan usahanya sendiri. Bagaimana orang Israel masuk ke tanah Kanaan, karya Tuhan 100% dan waktu mau memasuki tanah Kanaan ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Sungai Yordan. Dan kita bisa simbolkan Sungai Yordan ini adalah dosa. Apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Apa yang membuat kita tidak bisa masuk ke surga, mengenal Allah sendiri adalah dosa. Jadi ini seperti ya jembatan gitu ya. Jembatan jurang yang begitu besar yang harus dilewati. Ada YouTuber ya yang menggunakan media sosial untuk menggambarkan soal Injil, di mana kalau kita tahu bahwa manusia yang berdosa, upah dosa adalah maut. Nah, yang harus terkena api neraka itu adalah manusia. Yang harus disalibkan adalah kita. Yang harus mati itu kita menanggung hukuman dosa kita sendiri. Itu namanya adil. Ya, adil kamu berdosa, kamu tanggung sendiri. Silakan. Tapi yang namanya anugerah, ketika kita ini api ya, ini api mau mengenai kita kena hukuman, tiba-tiba ada yang menahan di tengah-tengah tersebut, api tersebut, dan yang menahan api tersebut adalah Yesus Kristus yang melindungi kita dengan tubuhnya, sehingga Yesus yang kena api bukan kita. Nah pada bagian ini, ya Yesus yang menahan air Sungai Yordan supaya kita boleh masuk ke surga. Ya, air Sungai Yordan ibarat dosa asal dari kota Adam. Ini juga ada yang menafsirkan demikian ya. Kota Adam melambangkan kejatuhan pertama manusia ke dalam dosa. Gagal Adam pertama. Dan dosa asal itu mengalir ke semua orang, mempengaruhi semua orang, sehingga kita tidak bisa masuk surga. Karena dosa asal Adam. Dan kita sendiri melakukan dosa aktual. Bukan saja natur yang berdosa, nah di situ Yesus tahan di kota Adam, ya, menjadi Adam yang kedua yang berhasil menaati Tuhan dengan sempurna dan hidup kudus. Di situ Yesus tanggung seluruh hukuman dosa yang orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini adalah anugerah Tuhan ya. Kita bisa lihat bayang-bayang keselamatan itu bisa muncul di berbagai hal dalam kehidupan kita. Ya, bayang-bayang keselamatan, Tuhan menyatakan kabar baik, keselamatan di dalam Kristus, itu adalah suatu anugerah. Hukuman dosa dihalau oleh Tuhan Yesus, dan Yesus menjadi jalan bagi kita memasuki surga. Nah kita lihat slide-nya Bapak Ibu sekalian ya. Ada paralel Sungai Yordan dan salib Yesus. Itu membawa umat pilihan melewati jurang dosa menuju surga. Ya, ada perbedaannya. Ya, boleh ditampilkan. Nah, kita bisa lihat peristiwa menyeberangi Sungai Yordan dan peristiwa Yesus disalib. Ya kita baca singkat aja ya Bapak Ibu sekalian ya.
Air Yordan meluap dan bisa menjadi hambatan menuju tanah perjanjian. Nah, dosa manusia menjadi penghalang menuju hidup kekal. Tuhan membendung air dan Israel melewati tanah kering. Yesus menanggung hukuman dosa dan membuka jalan keselamatan. Air berhenti di kota Adam, melambangkan penghentian akibat dosa yang dimulai dari Adam. Yesus adalah Adam kedua yang membatalkan kutuk dosa dan membawa kehidupan baru. Setelah menyeberang, Israel masuk tanah perjanjian. Setelah percaya kepada Yesus, ditolong oleh Yesus, kita masuk ke dalam kehidupan kekal bersamanya. Nah, pada ayat terakhir dalam pasal ini dikatakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang semua orang Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi para imam itu tetap berdiri di situ. Ya, menunjukkan apa? Kehadiran Allah. Allah tidak akan gagal menyelamatkan umatnya. Ada waktunya Tuhan. Orang yang pertama kali menyeberangi sungai Yordan, dia yang pertama kali masuk tanah Kanaan. Ada orang Kristen yang percaya kepada Kristus mungkin waktu masih SD, waktu masih sekolah minggu, dia yang duluan menyeberang ke tanah Kanaan. Terus 2 juta orang itu menyeberang, itu banyak sekali waktunya yang dihabiskan. Dan itu menunjukkan bahwa keselamatan kita itu berbeda-beda waktunya kok. Enggak semua kita berharap, saya sudah selamat, kamu harus selamat. Saya sudah dengar Injil, kamu sudah dengar Injil, kamu harus selamat juga. Enggak, ada waktunya masing-masing orang dipimpin Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Dalam waktu Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, Allah sendiri, Tuhan sendiri menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Yosua dan bangsa Israel menjejakkan kaki di tanah Kanaan, dibuka dengan cara Tuhan mengeringkan sungai Yordan. Dan untuk apakah Tuhan melakukan mujizat itu? Untuk apakah Tuhan menahan air sungai Yordan itu? Untuk meneguhkan Yosua. Untuk menguatkan Yosua, kamu adalah pemimpin yang aku pilih untuk menggembalakan umatku Israel. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan goyah, jangan lemah. Tuhan mau menyatakan peneguhannya kepada Yosua. Jika bangsa Israel dan Yosua bisa melakukan suatu keberhasilan tertentu, entah itu menyeberangi sungai Yordan, entah nanti akan mengalahkan orang-orang di Kanaan ya, itu mereka harus ingat itu karena Tuhan menyertai. Arti nama Immanuel, ya, Allah beserta kita, bukan bicara soal kalau Allah beserta kita, kita pasti kaya, pasti nyaman hidupnya, pasti berhasil, bukan. Tapi itu dikaitkan oleh kitab Matius ya. Kamu harus menamai dia Immanuel, Yesus Kristus, ditutup dengan apa? Amanat agung, Immanuel juga. Allah beserta kita, amanat agung mengatakan, Yesus mengatakan, lihatlah, tenanglah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Makna Immanuel bukanlah, kalau Tuhan beserta kita, tidak ada yang bisa membuat kita menderita, bukan. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, kita mengabarkan Injil. Kita punya kekuatan untuk menghadapi dunia yang berdosa, kita punya kekuatan untuk menaati firman Tuhan, dan kita bisa lihat Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan menguatkan hidup kita. Menutup khotbah ini Bapak Ibu sekalian, saya bagikan satu cerita, silakan slide-nya. Baru-baru ini kekristenan kan sedang berduka ya, karena seorang hamba Tuhan wanita yang begitu dipakai Tuhan, ya, seseorang pencipta lagu yang berjudul Hanya Karena Anugerahnya ya. Ibu Dr. Rahmiati Tanujaya meninggal dunia Jumat 7 Maret yang lalu. Ibu Rahmiati adalah seorang tokoh Kristen yang berpengaruh di Indonesia dan mengabdikan hidupnya di STT Saat ya, melebihi Pendeta Stephen Tong ya. Pendeta Stephen Tong mengabdikan hidupnya di STT Saat itu selama 25 tahun. Tetapi Ibu Rahmiati mengabdikan hidupnya di Saat itu selama 33 tahun dan menjabat sebagai dekan akademik selama 20 tahun. Nah, beliau giat mengabarkan Injil, giat melayani, dan khotbahnya inspiratif dan menegur, dan beliau juga seorang komposer juga ya. Boleh tampilkan? Nah, tidak heran ya Bapak Ibu sekalian, kenapa Bu Rahmiati ini ya banyak orang menyebutnya itu seperti Pendeta Stephen Tong. Bahkan ada seorang
hamba Tuhan pernah mengatakan, saya dengar sendiri, kalau Patong jadi perempuan, itu Ibu Rahmiati. Jadi Patong versi perempuan itu Ibu Rahmiati. Ya, itu saking sangat mirip. Kenapa maksudnya sangat mirip? Satu, semangatnya tuh bermisi. Dia pinter secara akademik, tapi kalau ada kesempatan mission trip, KKR regional, ke Papua, ke daerah-daerah pedalaman di Indonesia, saya mau ikut. Ya, mengabarkan Injil kepada banyak orang. Nah, beliau ya. Terus bukan saja itu, dia juga pintar dalam teologi reform. Ya, dia dosen kok. Sejak awal saat itu dia murid pertama. Ya, murid pertama saat STH yang lulus gitu ya. Bersama dengan kakak dari pengurus kita, Ibu Simai ya seangkatan ya. Kakaknya Bu Simai, kokonya, terus kemudian Bu Rahmiati semasta, selevel, seangkatan gitu ya. Wah, ini betul-betul seorang yang dipakai Tuhan, tapi dia katakan demikian ya. Dia pernah mengatakan, kita ini hanya alat Tuhan. Tanpa kita, tidak masalah. Ya. Namun bila Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya, itu sebuah kehormatan. Ya, beliau katakan, kita tanpa Tuhan, itu masalah besar. Tuhan tanpa kita, gak ada masalah. Tuhan tanpa kita tuh gak ada masalah. Sama sekali gak ada masalah, gak apa-apa. Maka waktu kita dipakai Tuhan, ya, kita itu betul-betul harus bersyukur. Dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dipakai Tuhan untuk apa? Menaati firman Tuhan. Bahkan suatu saat Tuhan bisa membesarkan nama kita seperti Yosua. Untuk apa? Untuk menyatakan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Maka di dalam meresponi anugerah Tuhan yang luar biasa, sebagai orang Kristen seharusnya kita menerima nasihat seperti nasihat ke Paulus kepada jemaat Korintus. Itu mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ayo berdiri teguh. Ya, jangan goyah dan giat selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita senantiasa teguh, kuat di dalam Tuhan. Dan kita lihat anugerah Tuhan itu begitu banyak. Di dalam kehidupan kita bukan saja anugerah keselamatan, tetapi anugerah pemeliharaan Tuhan. Dan kita mau menghargai anugerah Tuhan yang melimpah dengan ketaatan kita kepadanya. Ya, mari kita tutup khotbah ini, kita sambil bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu bersama-sama ya, semua karena anugerahnya atau hanya karena anugerahnya, karangan dari Ibu Rahmiati Tanujaya ya. Slide-nya boleh ya, nggak apa-apa ya, agak sedikit kecil-kecil. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Memuji Tuhan ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya. Diberikannya pada kita semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan,
untuk Alkitab yang sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai penuntun dan pembimbing bagi jalan hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan di dunia ini yang penuh dengan dosa, kami begitu lemah, kami seringkali tersesat, kami seringkali jatuh ke dalam dosa dan tidak mengerti pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami, dan kami berdoa Tuhan pada hari ini kiranya Tuhan beranugerah untuk menguatkan kami, meneguhkan kami, dan memberikan sukacita serta semangat kepada kami untuk menghadapi dosa-dosa yang di dalam dunia ini. Kami juga berdoa bahwa Tuhan memberikan perintah-perintah kepada kami, dan perintah Tuhan itu selalu baik untuk kami. Kami mau Tuhan berikan kekuatan kepada kami juga untuk boleh tekun memikul salib kami masing-masing, untuk terus mengikut Yesus Kristus, kemana Yesus pergi, kemana Yesus memimpin kami, dan kami juga mau menyangkal hidup kami, kedagingan kami setiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga kebaikan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.